Dan ada beberapa teman yang anggota yang sudah melakukan satu semacam kerjasama, ya kita kawinkan itu antara dia punya bahan baku, dia punya fasilitas, dan dari anggota IMPI punya produk-produk tertentu yang terkait sama komponen. Ini ada satu anggota kita di Tangerang yang sudah mulai berjalan. Nah, kita harapkan nantinya setelah kita melakukan satu kesepakatan, kita akan sampaikan ke ISWA yang posisi sekarang ini mereka justru kehilangan pasar terkait sama Berkor. Berkor kita hilang dari pasar, kira-kira 50-60% hilang, sehingga peralatan mereka adalah memungkinkan untuk kita jadikan semacam produk-produk lokal terkait sama komponen. Nah, ini yang akan kita sosialisasikan ke anggota. Karena bagaimanapun juga target utama IMKI ini adalah sesuatu hal yang sangat berat. Karena bagaimanapun jumlah bahan bakunya tidak memungkinkan dengan nilai 9 juta meter kubik itu. Sehingga mau nggak mau kita harus memberikan satu support terkait dengan supply bahan baku. Kalau enggak nanti ya itu hanya jadi mimpi saja. Ya, terkait tadi rencana kerjasama ada beberapa yang kita lakukan dengan pihak BUMN. Ini adalah satu hal yang mau tidak mau ini sebagai bagian dari inspirasi kita untuk melakukan terobosan. Tanpa itu kita hanya bermain dengan kayu yang dijual oleh para kalau di Jepara itu ada APKJ dan segala macam itu untuk asosiasi penjual kayu. Ini nggak ada apa-apanya. Ya kalau hanya untuk kebutuhan Jepara mungkin masih bisa lah. Tapi kalau udah kebutuhan industri yang besar seperti Integra dan segala macam itu sudah tidak memungkinkan. Ya justru itu kita berharap 3 kementerian utama sebagai pembina ini mau tidak mau yang namanya asosiasi ini tetap menjadi bagian binaan. Dan yang paling utama kalau kita bicara bahan baku adalah LHK. Dan jangan sampai ada aturan-aturan yang memberatkan kita, seperti membelenggu kita susah berjalan hanya gara-gara aturan-aturan internal yang ada. Posisi internal kita masih dalam posisi bergulat dengan bahan baku. Tapi jangan sampai ada aturan-aturan baru yang bikin kita harus dengan sertifikasi baru. Jadi kita double guard, double biaya dan segala macam, ini akan bikin kita semakin terpuruk. Kecuali itu yang diinginkan pemerintah untuk orang lain silahkan berjaya di bangkai kita, kan nggak mungkin ini. Tapi rasanya kita mencium ada beberapa sisi yang membuat kita tidak sumringah, tapi kita khawatir. Ya karena ada kedekatan CEO-nya FSI sudah mulai bermesraan dengan LHK, berkali-kali kita diundang, berkali-kali, ya ini sekarang lewat Kadin juga ada beberapa, tapi saya melihat substansinya berbeda. Di satu sisi Indonesia pengen masuk ke FSI karena pernah disuspend istilahnya, tapi sekarang kalau buat kita begitu masuk, khawatir ada kewajiban baru. Memang pernah itu tahun berapa itu katanya kita disuspend, keluarin dari FSI, mungkin terkait dengan illegal logging yang lalu-lalu. Tapi untuk kali ini khawatirannya adalah ini tidak akan mendapatkan satu nilai tambah buat para pelaku industri hilir maupun primer, tapi akan menjadikan satu bumerang terkait sama costing yang kita khawatirkan menjadi beban. Nah ini yang saya kemarin dengar waktu mengikuti acara Kadin, di mana ada beberapa terkait dengan FSI, saya melihat bahwa berbeda ini. Kekhawatiran kita sama keinginannya pemerintah ya lewat LHK ini berbeda. Tapi apakah ini betul-betul menjadi satu hal yang memang seperti itu keadaannya, atau saya salah menafsir? Sehingga kekhawatiran kita ini tidak akan menjadi satu hal yang betul-betul terwujud, FSI menjadi bagian barier terhadap kita sebagai produk-produk, satu di housing komponen yang bermain di Eropa, satu lagi yang bermain di Eropa bermain dengan Netherlands. Ini. Ya. Karena kemarin saya mendengarkan dari awal sampai akhir, saya lihat tuh sasarannya kita khawatirkan, mungkin Pak Adi monitor juga ya, kok berbeda ini ya. Sementara kita khawatir, sementara Indonesia yang mundur-mundur untuk mendapatkan FSI lagi. Ini, wah kita salah mimpi ini kalau begini. Bisa-bisa tangi malah kita yang semaput malah.